berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Salah ingin secepatnya balik ke timnas Mesir. Terkait ramai soal kepulangannya ke Liverpool, Salah akhirnya angkat bicara. Menurut pemain 31 tahun tersebut, keputusannya diambil sudah dibicarakan antara Liverpool dan timnas Mesir. Salah menegaskan kalau dia tetap berkomitmen penuh untuk negaranya. Seperti yang sudah dilakukan selama ini, Salah kini cuma berupaya pulih secepatnya agar bisa membela Mesir di sisa Piala Afrika 2023. Klopp bicara soal peluang quadruple Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp sama sekali tidak memikirkan soal peluang timnya meraih quadruple, sebab untuk melaju ke 3 final saja sudah sulit. Liverpool cuma fokus ke laga demi laga karena bukan pekerjaan mudah bisa melaju jauh di 4 kompetisi. Joel Kojo, pahlawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus berterima kasih kepada striker Timnas Kirgistan, Joel Kojo. Tanpa gol Kojo, skuad Garuda tidak akan bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kojo juga kebanjiran pujian dari netizen Indonesia yang mengeluh-elukan namanya. Kojo bahkan bisa mencetak 2 gol andaikan gol pertamanya tidak dianulir VAR karena offside. Kata pertama Sinteyong usai Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih Sinteyong memberikan kata-kata pertamanya. Sangat senang meski 1 kali menang dan 2 kali kalah, tetapi setiap pertandingannya para pemain bekerja keras. Itu yang mungkin membuat hasil saat ini, kata Sin dalam situs resmi PSSI. Head-to-head Indonesia versus Australia, Garuda cuma menang 2 kali. Timnas Indonesia punya catatan buruk setiap bertemu Timnas Australia di pentas internasional. Berikut head-to-head Indonesia versus Australia. Menurut Transfermarkt, Indonesia dan Australia sudah 13 kali bertemu. Indonesia inferior di hadapan Australia karena cuma 2 kali menang. Sisanya 3 imbang serta 8 kali kalah. Kemenangan terakhir didapat Indonesia saat bertemu di laga terakhir grup 1 kualifikasi Piala Dunia 1982, zona Asia dan Oseania, 30 Agustus 1981. Keras, Guardiola balas komentar Presiden UEFA soal sanksi FFP. Manajer Manchester City, Pep Guardiola merespon dengan keras ucapan Presiden UEFA Alexander Kevrin. Kevrin sebelumnya menyinggung sanksi financial fair play untuk Manchester City. Dia harus menghormati prosesnya dan harus menunggu. Dia punya banyak pekerjaan di UEFA. Seorang pengacara seharusnya menghormati prosedur yang berjalan dan memahami kami punya hak untuk mempertahankan diri, ujar Pep Guardiola merespon Kevrin. Klaim berlebihan Liga Arab Saudi terbaik di dunia, ternyata peringkat 27 di bawah Liga Jepang. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo membuat heboh pada acara Globe Soccer World 2023. Dia mengatakan Liga Arab Saudi lebih baik daripada League One. Lalu, apakah klaim itu benar demikian? Opta Power Ranking pernah merilis daftar 30 liga terbaik di dunia pada Oktober 2023 lalu. Dan hasilnya tentu saja sangat menarik. Opta Power Ranking hanya menempatkan Liga Arab Saudi di posisi ke-27. Newcastle incar gelandang pengangkut air Tottenham.
Gelandang Tottenham Pierre-Emile Højbjerg dikabarkan sedang dipantau oleh Newcastle saat The Magpies berusaha untuk memperkuat lini tengah mereka sebelum bursa transfer Januari ditutup. Tak dipungkiri, Højbjerg saat ini tengah mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah arahan Ange Postecoglou. Ia saat ini menjadi opsi ketiga di belakang Rodrigo Bentancur dan Yves Bissouma untuk posisi gelandang bertahan. Hore, Antony akhirnya cetak gol buat MU. Winger asal Brasil itu mencetak gol saat MU beruji coba melawan Burnley Kamis 25 Januari 2024. MU kalah 1-3 dalam uji coba itu. Namun, manajer MU Erik ten Hag memang tak fokus ke hasil melainkan ke peningkatan kondisi para pemain. Gol itu sendiri dibuat Antony dari titik penalti, meski bukan dari permainan terbuka dan juga tidak dihitung sebagai gol kompetitif. Minimal ini bisa menjadi suntikan moral kecil buat Antony. Leonardo Bonucci tegaskan kembali hasrat tampil di Piala Eropa 2024. Ex-kapten timnas Italia dan Juventus Leonardo Bonucci mengakui bahwa kepindahannya ke Fenerbahce merupakan satu upaya agar bisa kembali ke skuad Griazzurri untuk Piala Eropa 2024. Sang bek tengah berusia 36 tahun itu tidak pernah lagi dipanggil timnas Italia. Itu beriringan dengan penurunan karirnya di level klub. Dalam sebuah wawancara dengan klub asal Turki itu, Bonucci mengakui bahwa ambisinya adalah untuk memikat Luciano Spalletti agar masuk ke skuad timnas Italia untuk Piala Eropa 2024. Ex-Juventus bersyukur Vlahovic tak jadi ditukar dengan Lukaku. Dusan Vlahovic tengah menikmati performa menanjak bersama Juventus dalam beberapa laga terakhir. Padahal ia sempat ingin dilego oleh kubu Bianconeri pada bursa musim panas 2023 kemarin. Nama Vlahovic bahkan disebut bakal jadi alat tukar guling Juventus dengan Chelsea demi mendaratkan Romelu Lukaku. Kegagalan pertukaran Lukaku dengan Vlahovic ini turut disyukuri oleh ex-Juventus Luca Toni. Ia mengaku sejak awal tidak yakin dengan langkah tersebut karena merasa Vlahovic punya kualitas tinggi sebagai penyerang. Bantu Inter juara Piala Super Italia, Pavard, saya masih haus gelar. Benjamin Pavard mengungkapkan perasaannya usai membantu Inter Milan menang di Piala Super Italia. Asisnya pada Lautaro Martinez jadi penentu kemenangan Nerazzurri di partai final kontra Napoli. Kemenangan ini jelas mendongkrak motivasi para pemain Inter untuk merebut gelar juara lainnya musim ini. Pavard mengaku ingin menyumbangkan banyak gelar juara untuk Nerazzurri. Meski senang, pemain asal Prancis tersebut menegaskan bahwa para pemain Inter tak boleh terlena. Pasalnya, perjalanan tim masih panjang dan banyak tugas berat yang menanti. Michael Carrick dukung Cole Palmer jadi bintang di Chelsea. Manajer Middlesbrough, Michael Carrick tidak bisa untuk tidak mengagumi Cole Palmer setelah Chelsea mengalahkan timnya untuk mencapai final Carabao Cup. Cole Palmer berperan penting di leg kedua, mencetak 2 gol untuk menambah jumlah golnya di musim ini menjadi 12 gol. Cole Palmer adalah anak yang baik dan rendah hati. Anda dapat melihat dari bermain melawannya, seperti apa kualitas yang dia miliki. Anda dapat menghargai dan menghormati betapa bagusnya dia. Dia akan memiliki karir yang luar biasa, ujarnya. Mulai pulih, James Maddison sudah bisa ikut latihan Tottenham. James Maddison dikonfirmasi sudah bisa ikut dalam proses latihan Tottenham Hotspur usai mengalami cedera yang membuatnya absen di sejumlah partai penting bersama The Lily-Whites musim ini. Hal tersebut diutarakan langsung oleh pihak Tottenham Hotspur lewat situs resmi klub. Kabar tentang pulihnya Maddison ini tentu sangat dinantikan oleh para pendukung Spurs. Apalagi ia menjadi salah satu aktor penting yang membawa Spurs gemilang, setidaknya sampai pekan ke-10 Liga Inggris lalu.
Agen Anthony, dia sekarang sibuk belajar cara cetak gol dan assist. Belakangan, santer berembus kabar bahwa Anthony akan didepak Manchester United. Akan tetapi isu di atas segera dibantah agen Anthony. Dia menegaskan kliennya itu berkomitmen penuh pada klub dan tidak sedikit pun angkat bendera putih mengenai karirnya di Old Trafford. Pedroso menyatakan Anthony saat ini terus mengasah dua aspek yang paling dibutuhkan saat ini, yakni mencetak gol dan assist. Pedroso optimistis dengan kerja keras, pada akhirnya Anthony akan kembali menemukan performa terbaiknya. Mimpi besar Greenwood, main untuk Barcelona. Mason Greenwood saat ini tengah memperbaiki karirnya kembali bersama Getafe pasca 18 bulan dibekukan dari skuad lantaran dugaan kekerasan seksual. Ia saat ini tengah tampil apik dengan membukukan 5 gol dan 4 assist dari 19 laga yang sudah dimainkan di lintas kompetisi. Menurut laporan The Sun, Greenwood sudah bicara dengan agennya. Pemain berdarah Jamaika itu disebut bermimpi untuk main di Barcelona. Ada kabar yang menyebut agennya coba merealisasikan hal tersebut. Ferland Mendy tidak berniat meninggalkan Real Madrid. Menurut sebuah laporan, bek kiri Real Madrid Ferland Mendy tidak berniat meninggalkan tim pada bulan ini atau di akhir musim. Ide pemain Prancis itu adalah terus bertahan hingga akhir kontraknya karena dia sangat bahagia di klub dan bersama Carlo Ancelotti. Meskipun klub mungkin melihatnya sebagai aset berharga dalam perdagangan potensial selama musim panas. Kontrak Mendy dengan Real Madrid akan berakhir tahun depan dan Los Blancos belum melakukan upaya untuk memperpanjang masa tinggalnya. Aguero percaya Griezmann bisa bantu Atletico raih kejayaan di musim ini. Sergio Aguero percaya jika Antoine Griezmann bisa memberikan kejayaan bagi Los Colchoneros musim ini. Performa pemain asal Prancis itu memang tengah on fire bersama Atleti. Dalam 29 laga yang sudah dimainkannya di lintas kompetisi, sang pemain sudah mendulang 18 laga bagi tim dan mengepak 5 assist. Mengejar La Liga rasanya akan sulit direalisasikan mengingat mereka berjarak 11 angka dari Girona di puncak klasemen. Namun mereka masih memiliki kans di dua ajang lain, yakni Copa del Rey dan Liga Champions. Lionel Scaloni pastikan tetap jadi pelatih tim nasional Argentina. Lionel Scaloni mengkonfirmasi bahwa dia akan tetap menjadi pelatih tim nasional Argentina setelah sempat meragukan masa depannya bersama juara bertahan Piala Dunia itu pada November lalu. Dengan kestabilan masa depan Scaloni sebagai pelatih, harapan tinggi diletakkan pada kelanjutan kesuksesan Argentina di kancah internasional. Scaloni telah membuktikan dirinya sebagai arsitek yang mampu membimbing timnya menuju prestasi gemilang. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!